Shalom, selamat malam. Judul renungan malam kita berjudul Memberi Petunjuk kepada Iman, Pengharapan, dan Kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tuntunlah kehidupan kami ketika kami akan membaca firman-Mu. Biarlah itu boleh menguatkan iman percaya kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kolose 1 ayat 4 dan 5. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Orang mengatakan bahwa iman ialah suatu perasaan keyakinan kepada Allah. Kasih suatu perasaan tentang hidup secara umum, dan pengharapan suatu hal menantikan perubahan hal-hal akan jadi baik dengan tidak ada dasar. Pada lebih kurang 12 tempat dalam Perjanjian Baru, para penulis yang menghubungkan iman, pengharapan, dan kasih, ayat Kolose ini adalah yang terbaik. Di dunia sekarang ini kita harus mengikuti dunia agar dapat mempercayai orang. Kadang-kadang orang-orang yang mencari pengalaman dapat benar-benar dipercayai. Sebagian akan menipumu. Karena itu akan ditemukan orang-orang yang menunggu-nunggu di pojok jalan ramai, tempat menunggu bis, atau di stasiun besar. Saya berbicara kepada orang Hindu Jain di Delhi. Kami bertukar pikiran mengenai iman selama setengah jam. Ia mengelak menyinggung tentang Yesus Kristus. Ia tidak percaya pada siapapun. Masa depannya kehampaan nirwana. Dunia perlu orang yang dapat dipercayai, yaitu Yesus Kristus. Apakah di dalamnya terdengar tentang imanmu padanya? Kasih Allah bukan hanya mengutus surya kebenaran untuk memberikan kabar angin kepadamu. Ia memimpin kita untuk menyatakan kasih kita kepada orang lain. Seperti yang dilakukan Yesus, kita harus berusaha mengetahui keperluan orang-orang lain, lalu mencukupkannya berdasarkan kasih. Kasih mempersatukan saudara dengan tetanggamu. Kita tidak dapat menjauhi harapan kenalan dan teman. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, kasih berusaha melakukan sesuatu demi kebaikan tetangganya. Pengharapan yang bagaikan kanguru emosi melompati jurang kebimbangan dan pagar ketawaran hati, lalu mendarat di negeri di antara janji-janji Allah. Keponakanku memiliki ternak sapi dekat hutan nasional terbesar di Australia. Pada pagi-pagi, kanguru dan binatang-binatang yang lainnya akan keluar dari hutan tersebut mencari rumput di pinggir-pinggir kali. Tidak seorang petani pun yang berhasil menghalangi kanguru datang ke kebunnya. Demikian juga pengharapan. Belum seorang pun berhasil mencegah orang untuk berharap pada pengikut Yesus. Kerahkanlah segenap umat percaya, kata Paulus. Marilah kita memberi kegentaran karena iman, pengharapan, dan kasih. Mereka sendiri akan saling menolong. Iman pada Yesus Kristus, kasih terhadap orang lain, pengharapan terhadap sorga, formula hidup yang sempurna sudah ada sekarang ini. Ke dalam hati semua orang yang bersatu dengan Allah oleh iman, cairan emas dari kasih akan mengalir bebas untuk bersinar kembali dalam perbuatan kebajikan, dalam pelayanan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kepada Allah. Dikutip dari Perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 305. Mari kita berdoa.
O Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan bersama itu boleh menguatkan iman percaya kami. Kami boleh lebih hari, lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.